Allah bilang, aku ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Terus dia bilang, protes, kenapa ingin mau menciptakan seorang khalifah di muka bumi? Enggak saya aja. Kan saya orang yang saya selalu apa Bu di situ Bu? Bertasbih sama apa lagi? Ya. Kan dia itu kan orang yang suka menumpahkan darah. Kenapa? Kenapa Papa mau cari lagi? Bukankah saya sudah memberikan sesuatu yang terbaik? Saya udah urusin. Kenapa harus mau? Kalau ibu marah kan, pokoknya pilih antara aku atau dia. Cia. Tapi kalau malaikat enggak nih. Dijawab oleh Allah. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini cerita awalnya nih. Lahirnya iblis nanti nih Bu ya. Jadi clear sampai sini bahwa jin adalah yang patuh dan taat disebut panggilannya apa Bu? Malaikat. Malaikat. Lalu 31-nya Bu. 31-nya. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Iya. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Nah, ternyata yang dimaksud khalifah orang namanya Adam. Tapi Adam belajar dulu. Diajarin seluruh nama-nama benda, nama-nama kehidupan, nama-nama persoalan yang ada di dunia. Nanti cucumu tuh bakalan begini Dam, nanti kamu tuh kebakalan begini. Ini aku berikan ini samudra lautan. Nanti cucu kamu yang bisa menginovatif lautan itu bisa dieksplor, bisa dikembangkan. Nanti akan ada kapal laut yang berjalan, ada pokoknya menceritakan tentang ilmu itu. Diceritakan nanti udara ini ya di bumi ini ada besi, ada emas segala macam. Ya nanti akan dieksplor sama anak cucu kamu untuk memanfaatkan semua makhlukku untuk kesejahteraan bumi, kehidupan di bumi. Ceritain nama-nama benda semua. Oke. Terus Bu? Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nah setelah pinter nih, malaikat dikumpulin, para jin. Yang tadi semula jin tuh patuh semua. Ya, patuh dan taat. Malaikat semua tadinya Bu. Ini ngaji nih semua tadinya nih, malaikat ini kan. Ngaji nih kayak gini. Ini ceritanya nih malaikat ceritanya nih ya. Malaikat. Gua mau tanya sama lu semua nih. Ini Omar kalau ngajar kayak di kampus ya, ngomong gua lu nggak apa-apa Bu ya. Clear Bu, nggak apa-apa Bu ya. Nah. Ada apa ya Allah? Coba lu sebutin ini. Lu sebutin ini. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan bijaksana. Ngerti nggak dia menjelaskan Bu, malaikat Bu? Enggak. Karena malaikat kerjanya apa Bu? Hanya bertasbih, mengabdi. Itu malaikat Bu. Jadi kalau ada orang mempunyai sifat malaikat, demen sama baca Quran, demen sama ngaji, demen sama bertasbih. Cakep Bu. Tapi nggak dipilih sama Allah jadi khalifah. Paham? Lanjut Bu. 2, 3, 3-nya. Dia, Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman,
Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, oke. Malaikat, jin, kamu nggak tahu kan? Nggak bisa ngejelasin kan? Iya bos, aku nggak bisa ngejelasin. Kalau begitu, Adam. Hai Adam, ke depan. Presentasi di depan abang-abangmu. Jadi jin sama Adam, jin apanya Adam, Bu? Kakak. Abangnya. Ya, Adam, ke depan. Siap. Wah, kalau Omar nih, kalau di kelas nih, kalau nyuruh mahasiswa untuk presentasi karena tugas, jelaskan apa yang telah aku jelaskan kepadamu, kepada adik-adik kelas kamu itu. Cia. Wah, Adam sopan Bu, mau ngejelasin. Mohon izin ya kakak, aku disuruh sama Allah sama dosen katakan untuk menjelaskan ini. Ini Allah menciptakan bumi penuh dengan segala sumber daya alamnya. Saya dapat tugas nanti untuk mengeksplor tambang. Nanti cucu anak cucu kami yang akan mengeksplor seluruh sumber daya alam. Ini Omar lagi cerita ini udah ada iblis belum? Belum, oke? Ini baru jin yang patut taat. Panggilannya apa tadi? Malaikat. Kan sudah ku bilang, ku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, mengetahui apa yang dilahirkan dan apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Sekalian ngetes, gue pengen tahu nanti di antara lu jin siapa yang masih beriman sama gue apa kagak, siapa yang masih patuh apa enggak. Kan udah bilang tadi bahwa aku mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan dan memberi jalan yang benar. Aku akan beriman dan aku tidak akan menyekutukannya, gitu kan? Gue mau ngebuktiin omongan lo. Bener nggak sih? Terus Bu, surat 34-nya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, udah lahir siapa Bu nih sekarang Bu? Iblis. Jadi pertama nih Allah, terus jin, pertama kan Bu ya, lalu jin, ada malaikat yang tetap patuh, ada iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat nih, ini semua malaikat nih, ya, habis ngedengerin Adam menjelaskan, mempresentasikan tentang fungsi dan tugas serta wewenangnya nanti. Malaikat, yayangku, bebku, semua kesayanganku, sujud kepada Adam. Sujud itu bukan sujud begitu saja Bu, hormat, mengapresiasi, bantu nanti adikmu yang akan bekerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kalau malaikat jin tuh liya'budun tuh ibadahnya tuh hanya bertasbih, berzikir, syariat, pokoknya kepada ritualnya lebih kenceng. Ya, itu malaikat. Nah, nanti yang Adam selain itu dia juga beramal jariahnya, memproduksi, melakukan amal
bekerja, berkarya itu untuk kepentingan habluminallah dan habluminanasnya. Luar biasa. Makanya Allah bilang, ya malaikat yang masih sayang sama aku, yang masih cinta aku, sujud kepada Adam. Malaikat di situ hatinya goyang, jin. Sebahagian jin, adik gua baru kemarin aja sombong banget, baru dilantik, sombong banget udah ngejelasin gua, padahal disuruh kan. Mulai ada rasa benci, ada rasa ngiri. Tapi ada juga malaikat, ya Allah, alhamdulillah, gua punya adik, baik banget. Bu, ada nggak seorang kakak, emaknya mau punya adik, kakaknya jeles banget, Bu? Ada nggak, Bu? Dedenya digetokin pas lahir, ada nggak, Bu? Dibully sama kakaknya, ada nggak tuh si adek, Bu? Kayak begitu, Bu. Ya, apalagi kalau ayah dan ibunya sayangnya sama adeknya aja, lalu kakaknya dicuekin, roti dikasih adek, tapi sisanya yang lain yang jelek-jelek dikasih kakak, bakalan cemburu nggak itu dia? Cemburu, Bu. Jadi iblis tuh punya satu sifat nanti tuh cemburu, panas, ya. Lanjut, Bu. Ia 35-nya. menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ulang lagi, Bu. Diulang lagi 34 dari atas. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Kenapa dia tidak mau hormat sujud? Golongan kafir. Karena jadi kalau ada orang KTP-nya sombong, dia juga bisa disebut Nah, singkat cerita, ini kalau ibu banyak ayatnya sih, kan kita waktu sampai jam 11. Nanti kita ngobrol. Jadi Omar lebih banyak ayat yang disampaikan. Ibu tulis-tulis aja, Bu, ya. Ayatnya nanti di rumah dipelajarin, dibaca, terus nggak ngerti WA Omar. Ya, nomor teleponnya. Omar, gue mau tanya ini, gue bingung sama ayat kayak begini, nanya aja. Ya, nanti kalau ibu kuat, semangat, ini nanti sama Bu Evi diajak jalan-jalan ke lapas. Kalau betah ditinggal aja, Bu. Iya, keren ya. Salut sama Bu Evi. Ya, udah ke Cipinang. Iya. Nanti Bu Evi kita ke ke Bambu Apus yang ibu-ibu. Ibu siap-siap ya ke ibu-ibu ya. Saya nggak berani ya ke ibu-ibu, Bu. Takut nggak bisa pulang. Ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau sujud? Aku kan diciptakan dari api. Ya, 15 ayat 27. Aku diciptakan dari api. Dia diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus sujud? Oke, silakan. (15 ayat 27). Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Terus? Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia Bukan, dari surat tanah. ke-15 ayat 27. 15 ayat 27. Ini benar. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Terus? Dari api yang sangat itu ada kasih lo ini, itu terpisah mungkin.
kalimatnya masih kurang. Minjem Quran lagi deh, minjem Quran yang. Bu, coba dibaca. Tuh, itu mungkin kesenggol tuh. Oh, Naik ke atas mungkin. dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, jadi si iblis Nggak ada. ya, jin itu yang dari api. Enggak ada di situ ya? Nggak ada. Mungkin dicari, mungkin di kanan, di kiri, di mananya kali. Mungkin di belakangnya, di lembaran belakangnya. Hilang, ada Bu. Kosong. Nggak ada. Mana ya? Ini Qurannya beda kayak Ustaz. Ini kita Qurannya sama. Ibu sama kan sama saya. Coba ini Bu. Udah baca. Itu makanya enak baca Quran sama-sama aja. Iya. Ulang aja yang lengkap tadi. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, itu jin yang sangat panas yang disebut iblis. Tapi kalau cahayanya itu nanti malaikat. Nah, jadi ceritanya Ini juga bahasa Arabnya ada. Minar. iblis tidak mau sujud karena dia apa Bu? Iya. Bu, Ibu kalau punya WA grup, kan Allah punya grup nih WA nih. Banyak jin sama dia, ada jin ini, jin ifrit, jin uprat, jin ini ya. Semua. Terus yang tidak patuh, yang tidak taat, sombong, di-delete. Dikeluarkan. Paham Bu? Dikeluarin nih. Nanti Ibu baca sampai habis. Dah, lu kalau nggak mau sujud, kalau gitu kamu keluar. Dendam nggak tuh Bu? Dendam dia. Waduh, gua di-delete. Banyak sama teman-temannya Bu. Ibu kalau punya nggak grup yang di-delete sama admin atau dia nge-delete sendiri, keluar sama teman-temannya. Wah, kesel kan? Gara-gara Adam gua di-delete dari grup, dari tempat yang surga, apalagi tuh ya. Di-delete nih Bu. Terus Allah bilang ini, Adam, tinggallah kamu di bumi. Kamu makan segala yang ada di bumi. Silakan. Dan aku temani kamu dengan Siti Hawa, pasangan kamu. Iblis turun. Wah, lalu bersumpah iblis sama teman-temannya. Surat ke-15 ayat 39 dan 40. Ini ceritanya iblis yang udah di-delete. Bu, makhluk Tuhan yang udah di-delete oleh Allah dari grup disebut apa Bu? Iblis. Karena dia sombong, ya, karena dia iri. Adam ditunjuk sebagai khalifah. Oke Bu, apa nih si sumpahnya iblis? Oke, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis bersumpah nih. Diajak teman-temannya. Hei, yuk kita bilang sama Allah. Iblis bersumpah, ya Allah, karena engkau telah ngedelete saya, karena engkau telah memutuskan aku sesat, ya nggak Bu? Aku akan jadikan terasa indah semua kejahatan. Kejahatan jadi terasa indah.
Godain pacar orang indah nggak Bu? 3:15. Ambil harta orang indah nggak Bu? Ngutang nggak bayar indah nggak Bu? Magerin tanah orang indah nggak Bu? Korupsi indah nggak Bu? Dijadikan terasa indah kejahatan-kejahatan oleh anak cucu Adam supaya dia didelet lagi sama Allah, supaya nyari temen, nyari follower. Tapi Allah bilang boleh, silakan kamu goda anak cucu Adam, tapi ada yang tidak kamu bisa goda. 40-nya Bun. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Kecuali hamba-hambaku yang udah saya pilih, yang tetap komitmen bilang Al-Quran menakjubkan, Al-Quran memberikan petunjuk jalan yang lurus, dan aku tidak mau menyekutukannya. Itu yang akan aku pilih. Bu, sebelum Ibu datang ke sini, ayat-ayat ini sudah ada nggak Bu? Bu, sebelum Bunda datang ke sini, ayat-ayat ini udah ada nggak Bu? Udah dibaca pasti dong, khatam 3 kali mah udah kebaca. Tapi Bunda paham ayat ini kapan Bu? Bu, paham cerita ayat-ayat ini kapan Bu? Alhamdulillah. Terus iblis bingung, lu mau ngegodain orang mau pakai apa sih? Dia kan jago, lu manusia, punya pikiran. Iya ya, pakai apa ya? Kita minta ilmu sama Allah. Gimana cara ngegodainnya? Dengan apa caranya ngegoda nih? Kan Allah maha pengasih, maha penyayang. Pokoknya kalau kita nggak dikasih sama dia, kita delete dia jadi Tuhan. Kata si iblis, ayo kita minta sama dia. Surat ke-38 ayat 82 dan 83. Dua. 38, 82 dan 83. Ya Bu, lanjut Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Warjukni fahman. Ya, 38 Iblis. ayat 82 dan 83. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya Allah, aku minta dong kekuasaanmu atau kemuliaanmu. Dengan ilmu kemuliaan Allah, dengan ilmu kekuasaan Allah, dikasih sama iblis tuh. Aku akan menyesatkan mereka semua. Baik nggak tuh Allah ngasih Bu? Baik banget, iblis aja ngobrol, minta dikasih. Apalagi ibu yang soleha. Ya, dikabulkan insya Allah Bu. Lanjut 383-nya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Kecuali hamba-hambaku yang udah saya pilih. Dipilih apa Bu? Dipilih tetap bahwa Quran menakjub, bahwa Al-Quran memberi petunjuk jalan yang benar, dan tidak mau menyekutukannya. Insya Allah Ibu dipilih Bu. Yang udah pasti Ibu dipilih sama siapa Bu? Sama suami. Benar banyak nggak Bu pilihan suami sebelum milih Ibu Bu? Banyak, bersyukurlah Ibu bisa dipilih. Jadi kalau suaminya denger nih, ya dikasih tap Omar nih kalau dia lihat YouTube. Please teman-teman, gimana nih caranya nih, kita udah dikasih nih. Gini, ya. Kita akan goda dia. Ada 12 pintu nanti Bu. Ada 12 pintu, iblis akan menggoda kita. 12 pintu.
Apa itu yang ke-12 pintu dan datangnya dari mana? Surat ke-7 ayat 16 dan 17. Surat ke-7 ayat 16 sampai 23 dah. Agak keras Bu ya, ini agak panjang ayat, satu-satu saya ceritain. Si iblis, surat ke-7 ayat 16 dulu. Ya. Yang keras Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Ulang lagi Bun. Iblis menjawab, Siapa yang menjawab Bu? Sebelum menjawab ngobrol dulu nggak dia? Ngobrol dong. Ngobrol. Ya. Nih gua kasih sebentar nih, gua kasih kekuasaanku. Kata Allah, kemuliaanku aku kasih. Tapi tidak berlaku godaanmu terhadap hamba-hambaku yang terpilih. Ibu mau nggak dipilih Bu? Cuman 3 menurut si jin itu. 1, Al-Quran sangat kalau Quran menakjubkan, udah dong dengan Quran terus. Malah kalau bisa mah nanti ada TOT, ntar ya diceritain TOT-nya. Yang kedua, yakin bahwa Al-Quran adalah memberikan petunjuk ke jalan yang. Ketiga, jangan berpaling, jangan berselingkuh dari Quran. Kalau buat belajar yang lain boleh, tapi posisi prioritas tetap Quran. Posisi prioritas tetap Al-Quran. Baru Al-Hadis, Sunnah Rasul, baru yang lain-lainnya, apapun sebagai bahan ilmu pengetahuan. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Lanjut Bu, menjawab apa jawabannya? "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Nah, menghalang-halangi dari jalan yang lurus. Bu, yang memberi petunjuk jalan yang lurus ada di mana Bu? Quran. Jadi dia menghalang-halangi orang yang lagi mau belajar. Clear? Menghalang-halangi, bukan nyekek Bu. Orang mah nakut-nakuti, ada setan taruh dicekek, bukan. Setan mah nggak bisa nyekek Bu, yang bisa nyekek mah ibu. Yang bisa nyekek yang punya tangan. Jin mah nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia tuh energi Bu. Tapi dia membutuhkan tangan untuk nyekek. Dia membutuhkan kaki untuk melangkah. Tapi tugas intinya adalah menghalang-halangi dari jalan yang lurus. Padahal si jin ngomong bahwa Al-Quran itu adalah menakjubkan dan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dan tidak mau menyekutukannya saking dia udah beriman. Tapi nyatanya digoda, disuruh sujud sama Adam. Disuruh sujud sama Adam hormat, ngeles dia nggak mau, sombong, gua dari api, gitu kan? Itu si jin Bu. Jadi kalau ada orang yang sombong, itu adalah DNA-nya keturunan iblis. Terus kata temennya, terus caranya gimana? 17-nya Bu. "Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Nggak bisa ngeles Bu. Sedikit sekali yang bisa lolos. Dari mana aja dia datang Bu? Depan, belakang, kanan, kiri. Kalau datang kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Allah berfirman,
Keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Loh, yang tadi aku cerita, udah lu turun dah, gue delete. Teman-teman lu yang ikut sama lu, gue penuhin dengan neraka. Terus? Dan Allah berfirman, wahai Adam, Ngasih tahu nih, setelah abangnya nih yang cules, yang sombong, diusir. Terus? tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, Oke. dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Terus? Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Iya. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Awas lu ya, kalau lu nanti kegoda, lu jadi jolim lu. Terus? Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Nah, setan membisikkan apa, Bu? Pikiran jahat. Yang wujud yang punya pikiran siapa? Orang. Membisikkan pikiran jahat. Terus? Agar menampakkan aurat mereka. Agar menampakkan kesalahan, Bu. Bukan hanya pengertian badan. Kesalahan. Nampak dia mau ngerjain maksudnya. Agar dia mau ngerjain kesalahan. Mau nyolong. Mau nyopet. Mau korupsi. Agar tampak. Dikerjain bisikan gua itu. Nurutin. Clear sampai sini, Bu? Lanjut. Yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Terus? Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Ya si iblis tuh, ini gua nasihat lu. Terus? Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Terus? Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Terus? Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Terus? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Coba tuh. Clear ya, dari 239 ditambah itu. Please. Silahkan lo goda. Sama Adam. Gua mau tahu, Adam nurut gak sama gua? Adam, hati-hati ya. Nanti ada abang lu godain lu. Lu apa aja lu buatan. Tapi lu jangan deketin buah kuldi. Jin denger tuh si iblis. Cerita. Teman-teman, gue sekarang tahu kelemahannya. Apa? Ada larangan. Adam gak boleh ngedeketin pohon kuldi. Nyok, kita goda. Oke, siapa yang mau goda? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Datang iblis dari depan. Adam, lu nggak boleh ngedeketin buah kuldi ya. Bego lu, makan dah tuh buah kuldi biar lu sakti nanti. Engkau adalah pengganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari lu yang terkutuk. Nyah kamu dari depan, nggak bisa. Dari belakang, Dam. Yuk ke mall, ngapain? Nyari buah kuldi. Ogah, gitu ceritanya, gambaran ya. Dari kanan, dari kiri, tertutup. Rapat lagi iblis. Waduh, Adam gak bisa deh Adam digoda. Gua bisa. Kan ada bestinya dia. Kita ke bestinya yuk. Siapa yang bisa? Yang jago ngerayu siapa? Ibu akhirnya tergoda kan? Siap dinikahi sama suami kan ya? Hebat itu comblangnya Bu ya. Iya. Pikiran baik. Ya, tapi ini
iblis, bukan kisah kita masing-masing. Gue juga dulu tergoda ya sama pikiran gue, aduh kayaknya paling cantik daripada yang lain nih. Yeah. Assalamualaikum. Ke Hawa. Waalaikumsalam. Saya Jin. Oh, abang ya. Silakan bang masuk. Dia nggak tahu, nggak dapat cerita dari awal kan. Sama waktu ngobrol disuruh sujud lah, turun rangin. Waktu lagi presentasi kan Hawa nggak ada kan. Nanti di dalam penjelasan Hawa itu juga merupakan pasangan kita yang ada di diri kita, yaitu hawa nafsu nanti ya. Ini lagi cerita analog Quran dengan perumpamaan sosok. Hawa, lu tahu nggak kenapa lu dilarang makan buah kuldi? Gua ini penasehat lu, gua abang lu. Ada nggak abang ngojok-ngojokin si abang nih, ngojok-ngojokin? Mah, tanahnya jual aja mah, rumahnya dijual aja deh, nanti kita bagi-bagi. Ada nggak yang ngojok-ngojokin kayak begitu? Nanti kan kalau kita jual, nanti separuh buat umroh, separuh buat ini, bla 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 bla. Dia nggak taunya si abangnya doyan ini, onjol, judol ya. Ada nggak gara-gara judi online hancur berantakan bu? Tanah dijual, rumah dijual, bayar utang sama pinjol, judi online, pinjaman online itu 11-12 tuh bu. Hawa, lu kalau makan buah kuldi nanti lu jadi abadi, lu cintanya Adam sama lu. Adam nggak mau berselingkuh, begitulah kira-kira ceritanya. Oh ya, buktiin kalau Adam itu cinta sama lu, ajak ke mall beli buah kuldi, makan bareng. Wah, gitu ceritanya lah, gambaran ini bu ya. Terus tadinya sih sedih, nggak mau. Emang ada apa, lu mau cerita apa? Nangis si Jin. Gua ngomong juga percuma sama lu nggak bakalan percaya. Penasaran dong? Akhirnya iya deh, gua percaya. Nah, ketika percaya kepada Allah dan percaya kepada itu yang namanya menyekutukannya, berpaling. Iya deh. Wah, udah gitu, wah sukses kan? Oh, diintip terus bu, dipantau. Datang Bang Adam, ya cemberut ya nih. Mama, kok sekarang kok melengos aja? Ada apa? Salah gua tuh apa? Diem aja. Abang udah gak cinta sama saya. Serius? Ya ampun, masa lu tega banget gua bilang kagak cinta sama lu. Kalau lu gak percaya, belah dadaku. Kalau memang abang cinta, yuk kita dekati buah kuldi. Jangan, itu kan, nggak cinta lagi. Singkat cerita, tergoda nggak bu? Jadi ngeri sama ibu-ibu, sama wanita. Saya paling takut sama wanita dah bu. Nggak semua wanita loh, ada wanita yang soleha seperti di Al-Ikhlas ini, amin. Ya, jangan jadi penggoda. Nah, singkat cerita, Adam, makanya Adam gak disebut mulia. Yang mulia hanya anak cucu Adam. Kenapa Adam tidak disebut mulia? Karena dia melakukan kesalahan. 17 ayat 70. Ibu jangan sampai seperti kakek nenek, buyut, mbah. Tapi bertobat ya bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni iman. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, kami muliakan siapa bu? Anak cucu Adam. Adamnya disebut nggak? Enggak. Mestinya kan aku muliakan Bapak Adam dan anak cucunya.
Kenapa nggak dimuliakan? Karena melakukan kesalahan. Makanya mesti bertobat terus. Makanya Nabi Adam bertobat. Ketemu di padang Arafah. Rabbana dolamna angkusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Terus Bu. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, jadi pikiran jahat, hati dan pikiran itu yang kolbu. Di dalam Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fis sudurin nas minal. Di dalam dada, pikiran dan hati. Dari depan, belakang, kanan, kiri, wujudnya orang. Manusia, teman kita. Coba, di depan ibu orang bukan Bu? Di belakang ibu? Kanan ibu? Kiri ibu? Maka ketika di depan datang, syukur ibu mau ketemu orang, baca dulu 23 ayat 97 dan 98. Ayo Bu, 23, 97 dan 98. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Ulang lagi, Bu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Nah, berlindung dari bisikan ada di dalam diri apa dibisikin teman? Di dalam diri. Bisikan. Aku berlindung dari bisikan-bisikan setan. Bangun tidur jangan lupa itu. Wa qurbi min hamajati syayatin. Baca Bu. Jadi tiap hari bangun tidur yang ingat apa jangan lupa bersyukur, mau mengatur, mau doakan itu bakalan ketemu banyak orang. Lalu sudah dapatnya Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. mendekati aku bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari samping, bisa dari kiri. Nah, dikasih solusinya sama Allah. 9 dia akan masuk ke kita. 1, ibu tulis dulu ya. 10 menit lagi, mudah-mudahan tertutup semua. 1, surat ke-38 ayat 74. Masuk 38 di 3874. Yang kedua, 38 ayat 75 dan 76. Ayat 75, 76. Yang ketiga, masuk melalui 17 ayat 53. Yang keempat, masuk melalui pintu 25 ayat 29. Yang ke-5, masuk melalui pintu surat kedua ayat 226. Yang ke-6, masuk melalui pintu surat ke-17
ayat 26 dan 27. Masuk ke pintu nomor berapa? 7, surat kelima ayat 90 dan 91. Kedelapan, masuk melalui surat kelima ayat 90-91, sama. Ada dua pintu di situ. Nanti Ibu bisa ngelihat pintu apa aja. Yang kesembilan, masuk ke pintu surat kelima ayat 39. Pintu ke-10, masuk melalui pintu surat keempat ayat 120. Surat ke-11 ya? 11. Masuk ke pintu 59 ayat 16. Surat ke-59 ayat 16. Pintu ke-11. Yang ke-12, melalui pintu surat ke-45 ayat 23. 45 ayat 23. Kedua belas sifat atau pintu itu nyata dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ke-12 apa tadi? Pintu atau sifat itu nyata dan benar dalam kehidupan kita. Yang berperan memporak-porandakan, iman ketakwaan kita, yang disebut setan. Dia adalah musuh nyata. 36 ayat 60, dia musuh nyata. 36 ayat 60, surat kedua ayat 168 dan 207, surat kedua ayat 168 dan 208, 17 ayat 53. Kesimpulannya, jadi setelah kita tergoda sama si iblis tea, yang nyatanya adalah setan, setelah sukses, dia berlepas tangan. Lu ngikutin gua sih, gua kan cuma ngajak, lu mau sih, gitu. Surat ke-14 ayat 22 dan 23, iblis lepas tangan. Jadi kesimpulannya, setelah kita kegoda,
Adam dan Hawa dekati buah kuldi, si iblis lepas tangan. Gua kan cuman ngasih tahu doang, lu lagi pakai ngikutin. Paham nggak maksud saya? Itu di surat ke-14 ayat 22 dan 23. Alhamdulillah Rabbil alamin. Omar, bisa diulang dari surat 4120 terus 5916 ya. Yang keberapa? Yang di atas tadi dari An-Nisa 4 ayat 120, kemudian 59 ayat 16. Yang mana ya? 400 itu nomor berapa? Yang pintu. Pintu 1 38 ayat 74 sampai 76. Terus yang 17, kedua 53. surat ke-38 ayat 75 sampai 76. Terus yang ketiga pintu ketiga 17 sampai 53. Oke, kemudian yang keempat 25 29 ayat 29. Kemudian Al-Baqarah 226. Ya, terus yang ke-17 ke-6 17 ayat 26 sampai 27. Kemudian surat ke-7 ayat 5 91, ke-8 juga 5 yang 90 91. ayat berapa, Umar? Surat ke-berapa? Surat ke-5 91. Surat ke-5 sebetulnya sih 5 90 sampai 91. Itu di 2 nomor. Ya. 7 dan 8. Di pintu 9. Oke, pintu 9. Surat ke-5 ayat 39. Oke. Yang ke-10 surat ke-4 ayat 120. Iya. Yang ke-11 59 ayat 16. Iya. Yang terakhir 45 ayat 23. Iya. Nanti itu dibaca di rumah. Apa itu pintu pertama? Contekannya, oh ternyata 38 ayat 74. Ibu mikir nih, oh kesimpulannya adalah pintu kesombongan. Bisa Bu ya latihan di rumah Bu ya? Bisa. Ya alhamdulillah. WA. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Ya. Iya. Awas. Saya Pak Ustadz. Saya mau tanya yang mengenai yang setan menggoda. Tadi kan dari kanan kiri itu kan biasanya manusia. Depan belakang juga seperti manusia. Nah kalau yang dari atas sama bawah itu godaan kayak gimana? Itu apa dari ya? Jadi hakikatnya apa tuh? Tapi di atas juga kan ada kita di atas ya. Kalau di tapi di depan juga dong. Figuran nggak ada di atas, di bawah. Nggak apa-apa. Iya dia. Iya, intinya mah kehidupan itu selalu dari dalam. Jadi di atas sama jarang ya, kecuali kamar mall ya. Jadi dalam kehidupan yang secara umum dari depan. Kan di sini ada atas bawah. Clear Bu? Udah Bu? Ada lagi? Atau apa? 2, 3, 7, 8, 9, 7, 9, 8 waktu Robi. Aku bika min Ahmad Jatis Sayati. Wa bika Robi ayat
Kalau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat berapa buku? 1698. Jadi kalau baca Quran jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau enggak, iblis masuk ke kedua jadi berpotensi enggak clear. Ada yang mau tanya lagi? Masih ada waktu 10 menit. Omar kalau mungkin punya nggak apa-apa juga di TikTok. Udah TikTok kan? Iya. Udah TikTok. Omar dia aja sekalian. Kumpul aja. Oh iya. Omar di. Langsung dikasih like Bu ya. Setiap subuh ini Omar live. Setiap subuh Bu ya. Bagus temanya tentang membersihkan kotoran hati, energi negatif. Udah ketemu? Omar. Langsung di follow, kasih tag dan lain sebagainya. Omar ada kegiatan Bu, bahwa Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup. Karena Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup, maka harus ada metode untuk memahami Quran. Omar punya kegiatan TOT 6M, Training of Trainer 6M, mentraining diri kita agar diri kita ini baik, meningkatkan kualitas iman dan takwa, mentraining tangan kita agar tangan kita bersih, tangannya melalui berwudu dan bersih dari perbuatan, mentraining kepala kita, membersihkan kepala dengan cara berwudu, dan juga kita dilatih untuk tidak berpikir negatif dan seterusnya. 6M, 6 itu adalah agar Al-Quran bisa jadi petunjuk. Jin kan bilang Al-Quran adalah memberi petunjuk ke jalan yang benar gitu kan. Bagaimana cara petunjuknya? Melalui 6 jalan. Pertama, Quran harus dibaca. Kedua, Quran harus diterjemahkan. 6M. Dibaca. Kedua, diterjemahkan. Ketiga, dipahami. Keempat, dilaksanakan. Kelima, disiarkan. Keenam, dilestarikan. Ini namanya 6M. Membaca, menterjemahkan, memahami, melaksanakan, mensiarkan, dan melestarikan. 6 kali pertemuan, 1 kali pertemuan 2 jam. Bagaimana sih cara membaca Quran agar menjadi petunjuk? Berdasarkan ayat bil ayat. Yang kedua, bagaimana sih cara menerjemahkan agar menjadi petunjuk? Ketiga, bagaimana sih cara memahaminya agar jadi petunjuk? Ada modulnya dan sifatnya kayak pelatihan, kayak training of trainer. Semoga bunda-bunda tertarik bisa ngikutin di TikTok. Ada sedikit-sedikit TOT-nya. Thank you banget. Mohon maaf bila ada kesalahan. Burung cendrawasih, burung irian. Terima kasih, cukup sekian. Daun salam, daun saga. Jawab salam, masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.